Sanggahan untuk Ustadz Abdus Somad tentang tahrif Al-Quran menurut ulama Imamiyah. Kita selalu ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kata dia tak begitu bunyi ayat kursi. Tengok. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsara alimul ghaibi wasyahadatir rahmanur rahim. Sampai ayat kursi pun mau dia preteli juga. La haula wala quwata illa billah. Apa nama kitabnya ini? Mafatih Al-Jinan. Mafatih Al-Jinan adalah kitab kumpulan doa-doa dan zikir, juga wirid. Terkadang terdapat gabungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bukan berarti menunjukkan bahwa adanya tambahan ayat atau menempatkan ayat dalam suatu surat ke surat yang lain. Sama seperti saudara kita dari Ahlus Sunnah memiliki amalan yang dinamakan Yasin Fadilah dengan mengulang-ulang ayat pertama dalam surat Yasin sebanyak 6 kali. Bukan menunjukkan bahwa asli dari surat tersebut terdapat tambahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata dia? Ini ulama kontemporer dia, namanya Abdul Qasim Al-Khu'i. Nama tafsirnya Al-Bayan fi Tafsiril Quran. Kathratar riwayat, banyak riwayat menyebutkan bahwa banyak riwayat turisul qat'i, tak dapat dibantah lagi. Apa kata dia? Ba'duha 'anil ma'sumin, bahkan riwayat itu dari imam-imam yang maksum. Bagaimana kata dia? La hajata bina ila takallum fi sanad, tidak perlu dikaji sanadnya. Dia pun ikut juga mengakui. Jadi ada orang zaman sekarang ini kata dia, tak usah kaji, itu kan kitab-kitab ulama zaman dulu. Zaman sekarang mereka udah tobat. Yang sekarang pun tetap juga. Al-Khu'i mengatakan tak perlu dikaji tentang sanad yang mengatakan Quran itu sudah dipalsukan. Apa beda? Apa intinya? Tak beda antara Syiah dulu dengan sekarang. Adik beradik, huwa-huwa, dia-dia juga. Seharusnya Ustadz ini tidak memotong kalimat dari Sayyid Al-Khu'i, dan dia juga sebaiknya melihat pernyataan Sayyid Al-Khu'i di kitab yang sama pada halaman 230 dan 231 tentang tidak adanya tahrif dalam Al-Quran. Dalam kitab Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran karya Sayyid Abu Al-Qasim Al-Khu'i, pimpinan Syiah dan seorang marja taklid agung di zaman era tahun 70-an, terbitan Mansurat Anwar Al-Huda, cetakan ke-8 tahun 1981, halaman 230, 231, dan 259. Imam Al-Khu'i berkata, sebelumnya telah kami jelaskan bahwa sebagian tanzil atau riwayat sebab turunnya ayat adalah berupa tafsir untuk ayat Al-Quran, bukan dari ayat Al-Quran itu sendiri. Maka adalah kewajiban untuk memaknai riwayat-riwayat bahwasanya penyebutan nama-nama Imam alaihi salam termasuk dalam kategori sebab turunnya ayat, bukan bagian dari ayat Al-Quran itu sendiri. Sayyid Al-Khu'i membawakan contoh, dan diantaranya di dalam kitab Al-Kahfi, riwayat dari Imam Muhammad Al-Bakir alaihi salam. Imam Al-Bakir alaihi salam berkata, Jibril turun kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini, dan jika kalian ragu tentang apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan Imam Ali alaihi salam, atau kalimat berkenaan Ali alaihi salam merupakan penafsiran ayat Al-Quran, bukan termasuk ayat Al-Quran itu sendiri, maka datangkanlah surat yang sama sepertinya. Dan apabila tidak bisa dimaknai demikian, yaitu apabila kalimat berkenaan dengan Imam Ali alaihi salam termasuk ayat Al-Quran, maka wajib untuk membuang atau menolak riwayat itu, sebab riwayat tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan bertentangan pula dengan dalil-dalil sebelumnya yang menunjukkan tidak adanya tahrif dalam Al-Quran, dan telah mutawatir riwayat yang menunjukkan keharusan menyodorkan atau mengembalikan riwayat-riwayat kepada Al-Quran dan Sunnah, dan apapun yang bertentangan dengan Al-Quran harus dibuang atau harus ditolak. Pada halaman 259, Imam Al-Khu'i berkata, dari yang telah kami sebutkan, sudah jelas bagi para pembaca bahwasanya hadis mengenai tahrif Al-Quran adalah hadis dongeng dan hayalan. Tidak ada yang mengatakan demikian melainkan orang yang lemah akalnya atau orang yang tidak memiliki perhatian yang serius.
atau tidak meneliti secara serius. Adapun orang yang berpikir secara adil, maka dia tidak meragukan tentang kebatilan riwayat tersebut, juga menganggap riwayat tersebut sebagai dongeng. Kami sarankan kepada ustadz ini, sebelum membawakan riwayat dari kitab-kitab Imamiyah, sebaiknya kitab-kitab tersebut dibaca keseluruhannya dan meneliti sanadnya terlebih dahulu. Karena itu, semua fitnah terhadap Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.